Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan belajar karakter dari Nabi Adam alaihi salam. Sekarang kita bahas bagian yang ketiga. Apa itu? Yaitu memiliki rasa malu. Nabi Adam ini memiliki rasa malu. Sebagaimana kita ketahui pada cerita tentang Nabi Adam, ketika dia sudah memakan buah yang terlarang, maka Allah lucuti pakaiannya, dilepas pakaiannya, sehingga dia bertelanjang. Meskipun orang baru ada dua, dia sama istrinya, tapi ada rasa malu, sehingga dia mencari daun yang ada di dalam surga itu untuk menutupi aurat yang paling penting. Itu namanya punya rasa malu. Sekarang orang begini banyak, jutaan, miliaran, tapi ternyata banyak orang tidak punya rasa malu. Ya kalau tidak ada rasa malu berarti tidak ada iman. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari itu menyebutkan al-haya syu'batum minal iman. Malu itu cabang dari iman. Artinya nggak bisa dipisahkan antara iman dengan malu, malu dengan iman. Orang kalau sudah punya iman, ada rasa malunya. Kalau orang malu, dasarnya mestinya dasar keimanan. Malunya dasar keimanan, bukan malu yang sifatnya duniawi. Bagaimana tuh malu yang sifatnya duniawi? Pak, Bapak diundang nggak sama Pak Herman? Dia kan besok mau ada resepsi di sebuah hotel. Oh iya, saya diundang. Mau datang? Kayaknya saya nggak datang ah. Kenapa? Malu. Malu kenapa? Saya nggak punya kendaraan pribadi. Kalau naik bis, lama. Naik taksi, bayarnya mahal. Naik motor nggak pantas ke tempat yang bagus. Ah udahlah saya nggak usah datang. Nah itu malu yang sifatnya duniawi. Udah gitu saya nggak punya jas, nggak punya baju batik yang bagus. Udah saya nggak usah datang. Itu namanya malu yang sifatnya duniawi. Bukan itu yang dimaksud dengan malu. Malu yang dimaksud adalah malu apabila kita tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan. Malu apabila tidak meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Ini banyak orang tidak punya malu. Misalnya bagaimana? Sholat Jumat itu kan seharusnya kaum muslimin sudah datang, sudah duduk di masjid paling lambat 5 menit sebelum khatib naik mimbar. Ternyata banyak sekali orang yang tidak punya rasa malu. Khutbah udah mulai, dia masih di jalan. Khutbah sudah 5 menit, dia baru nyampe. Khutbah sedang berlangsung, dia masih wudhu, masih buang air kecil. Bahkan khutbah udah selesai, dia baru sampai di lingkungan masjid. Ini namanya orang-orang yang tidak punya malu. Nah, maka malu itu malu kepada Allah. Nah, kita bagi 3 nih. 1, malu kepada Allah. Malu kepada Allah adalah malu kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi ternyata kita tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah. Syariatnya kita abaikan, ketentuannya tidak mau kita laksanakan. Ini namanya tidak punya malu kepada Allah. Maka milikilah rasa malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada diri kita sendiri. Bagaimana itu malu kepada diri sendiri? Ya, kita ini kan di balik diri kita ada sebutan-sebutan. Kita disebut anak. Kenapa? Karena kita punya orang tua.
maka mestinya kita malu jadi anak kok tidak hormat pada orang tua. Jadi anak kok tidak memberi perhatian pada orang tua. Nauzubillah, sampai ada bapak ibu sudah lansia, anaknya tidak memberi perhatian, ketika dia mati nggak ada yang tahu. Bapak ibu ini si lansia meninggal nggak ada yang tahu. Karena anaknya nggak pernah datang ke rumah orang tuanya. Tetangga mencium aroma yang tidak enak. Atau tetangga curiga. Kenapa curiga? Ini kok rumah tertutup terus. Bapak ibu ini kok nggak pernah keluar. Nah, lapor polisi. Akhirnya polisi masuk. Pintunya dibongkar paksa. Ternyata bapak ibu yang sudah tua renta itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, ini sebuah contoh. Malu jadi anak. Pada diri kita ada sebutan apa lagi? Oh, banyak tuh. Kita disebut suami. Kenapa? Punya istri disebut suami. Malu jadi suami. Kalau ternyata tidak bertanggung jawab kepada istri, tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Ini banyak kasus-kasus di negeri kita, betapa seorang suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Sebutan apa lagi? Oh, kita ini disebut bapak, disebut ibu. Kenapa? Karena kita punya anak. Malu dong jadi bapak, jadi ibu, kalau ternyata tidak bisa jadi teladan yang baik bagi anak-anak. Begitu seterusnya. Di balik diri kita ini ada sebutan-sebutan apa? Apalagi kalau dia punya jabatan. Oh, disebut presiden, disebut menteri, disebut gubernur, bupati, wali kota, sampai disebut RT. Nah, di balik sebutan-sebutan itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi itu malu pada diri sendiri. Malu apabila tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan dan tidak meninggalkan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Baru nanti malu pada orang lain. Malu apabila saya melakukan hal-hal yang tidak benar, lalu orang lain tahu. Nah, maka malu pada orang lain, karena jangan sampai diketahui oleh orang lain kita melakukan yang tidak benar. Bukan melakukan yang tidak benar itu secara sembunyi-sembunyi, tapi tinggalkan yang tidak benar itu. Inilah pelajaran berharga dari Nabi Adam alaihi salam, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi itu disebutkan, innal haya wal iman qurina jami'a. Sesungguhnya malu dan iman dua hal yang digandeng. Jadi malu dengan iman itu seperti dua sisi mata uang. Namanya dua sisi mata uang berarti uang itu misalnya 100.000 warnanya merah. Maka gambarnya yang depan Soekarno-Hatta. Gambarnya yang belakang gedung MPR. Kan gitu. Ini nggak bisa dipisah. Seperti dua sisi mata uang, iman dengan malu, malu dengan iman. Faiza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Bila salah satu diambil, yang lain akan ikut terambil. Uang itu tadi nggak laku kalau gambarnya cuma sebelah. Gambar depan Soekarno-Hatta, gambar belakang blank, nggak laku tuh uang. Iman nggak laku di hadapan Allah kalau tidak ada rasa malu. Rasa malu bukan yang sifatnya duniawi, tapi rasa malu yang didasari oleh keimanan. Nah, oleh karenanya, mari kita terus mengambil pelajaran dari para nabi. Dengan Nabi Adam ini kita mengambil pelajaran
memiliki rasa malu yang sangat tinggi, sehingga meskipun orang belum banyak, orang belum ada, cuma dia saja berdua, ada malaikat, dia sudah malu kalau memperlihatkan auratnya. Lah sekarang banyak orang memperlihatkan auratnya, terbuka auratnya, nggak ada rasa malu. Misalnya ada laki-laki pakai celana pendek, ada laki-laki pakai celana sudah robek, bagian pahanya robek, bagian lututnya robek, nggak ada rasa malunya. Wanita apalagi tidak menutup aurat, sehingga auratnya terlihat di mana-mana, dan itu menjadi tidak baik, berdampak negatif. Orang-orang primitif itu kita usahakan supaya mereka berpakaian. Mohon maaf, misalnya orang-orang pedalaman Papua, itu kita usahakan supaya mereka mau berpakaian. Nah, kalau tidak berpakaian itu dianggap sebagai orang yang tertinggal, orang yang terbelakang. Orang di kota ternyata berpakaiannya ala kadarnya. Nah, tapi kita bilang apa? Ini orang modern. Di pantai mereka bertelanjang. Kita bilang apa? Orang modern. Di mal-mal, di mana-mana, di tempat-tempat umum, orang membuka auratnya, dan kita bilang ini orang modern. Ini sesuatu yang keliru. Maka mari kita tunjukkan rasa malu dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.